Salam jumpa bersama saya Marcel Nisa dalam pembelajaran IPA untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Soe kelas 8. Dan untuk materi kali ini masih dalam bab 4, yaitu kita melanjutkan materi sebelumnya dengan judul getaran, gelombang, dan bunyi. 3. Bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar akan menggetarkan molekul-molekul udara yang ada di sekitarnya. Syarat terjadinya bunyi adalah benda yang bergetar atau sumber bunyi, ada medium yang merambatkan bunyi, dan ada penerima yang berada dalam jangkauan sumber bunyi. Cepat rambat bunyi dapat dirumuskan V sama dengan S per T. Keterangan V cepat rambat bunyi dalam satuan meter per sekon, S jarak sumber dengan pengamat dalam satuan meter, T sama dengan waktu dalam satuan sekon. Contoh soal, dentuman meriam terdengar dari jarak 17 km. Jika cepat rambat bunyi 340 meter per sekon, maka berapakah selang waktu antara bunyi dan cahaya yang keluar dari moncong meriam? Penyelesaian diketahui pertama itu S-nya sama dengan 17 km. Kita convert ke dalam meter jadinya 17.000 meter. Yang berikut V atau cepat rambatnya itu 340 meter per sekon. Ditanya waktu atau T sama dengan titik. Jawab sesuai dengan persamaan konsep cepat rambat bunyi, yaitu V sama dengan S per T. Dan jika yang ditanyakan adalah T, maka konsep persamaan ini akan menjadi T sama dengan S per V. Dari persamaan ini kita tinggal memasukkan nilai S, yaitu 17.000 meter, kita tuliskan, dan juga V yang nilainya 340 meter per sekon. Jadi setelah itu tinggal kita bagi hasilnya, kita hitung 17.000 bagi 340, hasilnya adalah 50 dalam satuan sekon. Jadi di situ selang waktu antara bunyi dengan cahaya yang keluar dari moncong meriam adalah 50 sekon. Secara umum cepat rambat gelombang bunyi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama kerapatan medium yang dilalui bunyi. Makin rapat susunan partikel medium, maka makin cepat bunyi merambat, sehingga bunyi merambat paling cepat pada saat padat. Sebagai contoh, bunyi akan lebih cepat merambat pada logam dibandingkan dengan udara. 2. Suhu medium. Makin panas suhu medium yang dilalui, maka makin cepat bunyi merambat. Dalam medium udara, bunyi mempunyai dua sifat khusus, yaitu cepat rambat bunyi bergantung pada tekanan udara dan juga bergantung pada suhu. B. Frekuensi bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Frekuensi bunyi bergantung pada seberapa cepat sumber bunyi bergetar. Makin besar frekuensi, maka makin banyak pola rapatan dan renggangan. Hubungannya antara cepat rambat gelombang bunyi, panjang gelombang bunyi, dan frekuensi bunyi adalah V sama dengan lambda kali F, di mana V cepat rambat bunyi dalam satuan meter per sekon, lambda panjang gelombang dalam satuan meter, dan F sama dengan frekuensi bunyi dalam satuan hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu ultrasonik, parasonik, dan infrasonik. Infrasonik yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan tertentu seperti anjing, laba-laba, gajah, angsa, kuda, dan juga jangkrik. Berikut ada adosonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 hingga 20.000 Hz. Bunyi inilah yang dapat didengar oleh manusia. 3. Yang berikut ultrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. C. Karakteristik bunyi. Ketika kamu mendengarkan bunyi, apakah kamu dapat membedakan sumber bunyi? Mengapa kamu mempunyai kemampuan itu? Hal ini disebabkan oleh setiap gelombang bunyi yang memiliki frekuensi dan amplitudo yang berbeda, meskipun perambatan terjadi pada medium yang sama. Tinggi rendahnya nada ditentukan frekuensi bunyi. Semakin besar frekuensi bunyi, akan semakin tinggi nadanya. Sebaliknya, jika frekuensi bunyi rendah, maka nada akan semakin rendah. Pada orang dewasa, suara perempuan akan lebih tinggi dari suara laki-laki. Bunyi dengan frekuensi tinggi akan menyebabkan telinga sakit dan nyeri karena telinga ikut bergetar lebih cepat. Bunyi yang terdengar pada senar gitar dapat menghasilkan nada yang berbeda-beda. Hal ini karena frekuensi senar gitar tidak sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi nada alamiah sebuah senar atau dawai
atau yang juga disebut dengan hukum Mersenne adalah pertama panjang senar, makin panjang senar maka makin rendah frekuensi yang dihasilkan. Dua, luas penampang, makin besar luas penampang senar maka makin rendah frekuensi yang dihasilkan. Yang ketiga, tegangan senar, semakin besar tegangan senar semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Keempat, massa jenis senar, semakin kecil massa jenis senar semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Secara matematis, hukum Mersenne dituliskan F sama dengan 1/2L sama dengan F per rho A. Keterangan lambar sama dengan 2L, F sama dengan tegangan senar dalam 1 Newton, F kecil frekuensi atau tinggi nada senar dalam 1 Hz, rho sama dengan massa jenis benda, L sama dengan panjang senar dalam 1 meter, A sama dengan luas penampang senar. Satu nada, kita akan lebih nyaman ketika mendengar bunyi musik dibandingkan dengan bunyi ramainya orang di pasar. Hal ini karena bunyi musik memiliki frekuensi getaran teratur yang disebut nada. Sebaliknya, bunyi yang memiliki frekuensi tidak teratur disebut desah. Dua, warna bunyi atau timbre. Nada yang dihasilkan oleh musik mempunyai karakteristik tertentu, sehingga kita dapat dengan mudah membeda-bedakan nada yang dihasilkan oleh piano dengan gitar, seruling dengan trompet, atau suara laki-laki dengan perempuan, meskipun frekuensi nadanya sama. Dua nada yang punya frekuensi sama tetapi bunyi berbeda disebut dengan warna suara. D, resonansi bunyi, yaitu peristiwa bergetarnya suatu benda lain di dekatnya bergetar. Peristiwa bergetarnya suatu benda saat benda lain di dekatnya bergetar. Syarat terjadinya resonansi adalah frekuensi benda yang bergetar sama dengan frekuensi alami benda yang ikut bergetar. E, pemantulan bunyi. Pemantulan, satu bunyi membentuk sebuah permukaan seperti dinding lantai atau langit-langit. Sebagian dari bunyi tersebut diserap dan sebagian lagi dipantulkan. Permukaan yang keras memantulkan lebih banyak bunyi. Adapun bahan yang lunak seperti karpet dan busa menyerap energi gelombang bunyi lebih banyak. Dua macam-macam bunyi pantul. A, gaung atau keredam, adalah bunyi pantul yang terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Contoh, bunyi asli merdeka. Bunyi pantulan merdeka, sementara bunyi yang terdengar jadinya merka. Untuk menghindari terjadinya gaung pada dinding bagian dalam gedung, semisal bioskop, dilapisi bahan peredam. Bahan peredam yang menggunakan antara lain kain wol, kapas, kertas, karton, karet, dan juga gelas. B, gema. Gema, pernahkah kamu berteriak di depan sebuah tebing? Setelah kamu berteriak, saat kemudian seperti ada yang membalas teriakan. Sebenarnya balasan teriakan itu berasal dari teriakanmu yang dipantulkan kembali. Pada kejadian ini kamu telah mendengarkan gema. Gema dapat terjadi di lereng gunung yang terjal, jurang, dan tempat-tempat lain. Contoh, bunyi asli merdeka, bunyi pantulan merdeka, bunyi yang terdengar merdeka, merdeka. Seperti itu. Untuk menghindari terjadinya gaung pada dinding bagian dalam gedung, semisal bioskop, dilapisi bahan peredam. Bahan peredam yang digunakan antara lain kain wol, kapas, kertas, karton, karet, dan gelas. C, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Hal ini terjadi jika bunyi pantul terdengar hampir bersamaan sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Demikian untuk video pembelajaran kita kali ini, dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih.